Tes 1 2 3. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Salam kebaikan untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya dengan NIM C0D02403 akan mempresentasikan PPT dengan judul mekanisme pemotongan pajak. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, yang pertama kita mulai dengan apa itu pemotongan pajak. Pemotongan pajak secara singkatnya yaitu pajak yang langsung dipotong dari penghasilan kita. Tujuannya agar negara lebih mudah untuk mengumpulkan pajak. Contohnya nih teman-teman. Jika teman-teman punya gaji 5 juta, kemudian diterimanya nih dari perusahaan yaitu 4,8 juta. Artinya gaji teman-teman yang 5 juta itu dikurang dengan hasil yang teman-teman terima. Yang hasilnya itu akan mendapatkan selisih. Selisih itu 200.000. 200.000 itu didapatkan dari 5 juta dikurang 4,8 juta. Jadi teman-teman, sebagian pendapatan teman-teman itu digunakan untuk negara membangun sesuatu gitu. Oke, lanjut. Kedua yaitu jenis pemotongan pajak. Untuk pemotongan pajak ini banyak teman-teman ya, dimulai dari PPh 21, 22, 23 dan 26. Untuk penjelasan lebih detailnya sangat ribet. Jadi teman-teman, ini saya ringkas poin per poinnya aja ya. Pertama yaitu PPh 21 yaitu potongan gaji atau karyawan. Jadi teman-teman ingat aja, semua potongan gaji karyawan atau pegawai itu asalnya dari PPh 21. Kemudian PPh 22 yaitu potongan saat impor atau beli barang tertentu, atau disebut juga ekspor PPh ekspor dan pembelian instansi pemerintah. Yang kemudian 23 potongan dari bunga sewa atau jasa, itu adalah PPh 23. Dan yang terakhir adalah PPh 26 yaitu potongan untuk penghasilan pihak luar negeri. Jadi teman-teman, ada contohnya nih. Untuk PPh 21 contohnya itu gaji karyawan yang langsung dipotong. Untuk PPh 22 yaitu impor handphone kena pajak tambahan. Jadi segala macam impor, baik impor barang, impor handphone ataupun lainnya, dikenakan PPh pasal 22. Kemudian PPh 23 itu bayar jasa konsultan yang langsung dipotong. Dan yang terakhir itu PPh 26, contohnya ini yaitu penyanyi di luar negeri kan manggung di Indonesia, honornya langsung dipotong pajak. Oke, selanjutnya adalah sifat pemotongan pajak. Sifat pemotongan pajak ada dua, yaitu secara final dan tidak final. Apa maksudnya? Secara final maksudnya sekali dipotong langsung selesai. Maksudnya ini yaitu langsung aja dipotong tanpa ada biaya tambahan lainnya. Contohnya itu pajak UMKM yaitu sebesar 0,5%. Jadi langsung dipotong 0,5%. Oke, selanjutnya tidak final. Artinya adalah dipotong sementara, nanti dihitung lagi saat lapor pajak tahunan. Jadi ini harus dihitung kembali teman-teman ya saat membayar SPT. Contohnya itu pajak gaji karyawan. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu mekanisme pemotongan pajak. Ada beberapa cara mekanisme pemotongan pajak, yaitu pertama yaitu orang, ini maksudnya itu cara-cara teman ya. Pertama, orang menerima penghasilan. Kedua, perusahaan atau pihak lain memotong pajak. Ketiga, pajak disetor ke kas negara. Empat, pemotongan melaporkan ke kantor pajak. Contohnya yakni perusahaan bayar jasa iklan sebesar 10 juta, langsung dipotong PPh 23 sebesar 200.000. Nah, 200.000 akibat potong pajak PPh 23 ini langsung disetorkan negara melalui SPT massa. Oke, selanjutnya teman-teman, siapa saja yang terlibat dalam mekanisme pemotongan pajak ini? Yaitu ada 3 ya, yaitu pihak pemotong, pihak yang dipotong, dan pihak yang mengawasi. Pihak yang memotong biasanya adalah perusahaan, bendahara atau instansi yang mengeluarkan gaji. Biasanya ini langsung dipotong ya dari sananya. Kedua, yang dipotong, maksud yang dipotong ini adalah orang-orang atau
objek atau subjek yang dikenai, misalnya karyawan, penyedia jasa, ataupun pihak luar negeri. Dan yang terakhir adalah DJP, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Jika kegiatan pemotong dan dipotong ini tidak dikendalikan dengan baik, maka tidak akan terjadi keadilan. Dan oleh karena itu, maka DJP mengawasi agar pajak benar-benar masuk ke kas negara. Contohnya ini, guru honorer dibayar di sekolah. Sekolah wajib potong pajak dan disetor ke negara. Oke teman-teman, lanjut. Mengapa pemotongan pajak itu penting? Jawabannya adalah untuk mempermudah negara mengumpulkan pajak, membantu wajib pajak tidak lupa bayar, dan menjamin pajak masuk tepat waktu. Contohnya ini adalah, kalau pajak tidak dipotong, banyak orang bisa lupa atau sengaja tidak bayar, sehingga pendapatan negara bisa berkurang. Lanjut. Oke teman-teman, itu dampak pemotongan pajak. Dampak yang dapat ditimbulkan adalah, yang pertama adalah negara punya dana untuk pembangunan infrastruktur, masyarakat lebih tertib bayar pajak, mengurangi risiko pengindaran pajak, dan uang pajak dipakai untuk membangun jalan, sekolah, atau rumah sakit. Jadi dengan adanya dampak pemotongan ini sangat positif ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya adalah tantangan pemotongan pajak. Yang pertama adalah ada perusahaan yang tolak setor pajak, ada wajib pajak yang merasa keberatan, dan perlu pengawasan agar semua berjalan lancar. Contohnya itu, jika perusahaan tidak melaporkan SPT misalnya ya, pajaknya, negara bisa rugi. Maksudnya adalah, jika kita tidak memberikan pajak, itu kemungkinan besar akan mengurangi anggaran bisa digunakan untuk berbagai aktivitas secara tidak langsung. Itu saja teman-teman. Lanjut. Cara agar pemotongan pajak efektif. Yang pertama adalah sosialisasi pajak ke masyarakat, memotong pajak disiplin, setor dan lapor, sistem online untuk memudahkan pembayaran. Contohnya, untuk sekarang nih teman-teman, ada e-billing dan e-filing untuk melaporkan pajak lebih cepat. Sayangnya, sosialisasi tentang perpajakan untuk sekarang sangat susah teman-teman, karena banyak orang tidak bisa mengakses internet. Oke, yang dapat disimpulkan dari PPD tadi adalah, pemotong pajak sama dengan pajak yang dipotong langsung dari penghasilan kita. Jenisnya ada 4, PA 21, 22, 23, dan 26. Ada sifatnya, ada yang final dan tidak final. Alur kejadiannya itu, prosesnya adalah potong, setor, dan lapor. Baik teman-teman, terima kasih. Saya undur diri. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun lisan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.